Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para ibu, para bapak, sebelum kita mulai berdoa dulu dengan sama-sama membaca suratul Fatihah ya. Dengan harapan mudah-mudahan kita ini diberi kesehatan, kekuatan untuk ibadah, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat, dan mudah-mudahan kita bisa punya keturunan anak putu yang soleh dan solihah, bisa meneruskan cita-cita dan perjuangan kita di dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho illa ta'ala wa khususan manijtama'na hahuna bisabah aba'ana wa ummahatina wa jaddi wa jaddi. Syaurilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, sekarang kita ya sudah masuk bulan Sya'ban. Jadi tinggal beberapa hari lagi kita bulan puasa. Ya mudah-mudahan Allahumma baligna Ramadannya ini sampai kepada bulan Ramadan ya. Ya walaupun ya sebetulnya logikanya mesti dibalik ya. Orang kan selalu bulan Ramadan itu mumpung ya, karena segala amal dilipat gandakan. Lah mestinya itu sekedar training ya, di luar bulan Ramadan itu mestinya yang harus kita upayakan juga lebih bagus dari bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan kita sampai semua kepada bulan Ramadan ya. Nah, juga mudah-mudahan kita juga selalu cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sering-seringnya kita membaca sholawat. Walaupun sallallahu ala Muhammad pun cekap nih kubu sami kalamat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau sholawat yang lain, sholawat nariyah. Nah ini Allahumma sholli sholatan kamilah wa salim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin. Ada yang ada aladi. Nah kalau saya tidak mau ada aladinya. Tun halu bil uqad wa tun fariju bil qura wa tuqdo bihil hawaij. Nah itu kan wa tuqdo bihil hawaidu Gustiyo mugiyo panjenengan tuqdo itu kan nyembadani nopo-nopo ingkang den hajat akan kaliku kula wa tunal bihi raqaib wa husnul khawatim. Nah, jadi istimewa selawat nariyah. Kalau selawat munjiat monggo nopo sak kerso, yang penting cok sampai sehari itu istighfar dan solawat itu dilalekno, ngoten nggih, istighfar kali solawat. Istighfar itu tombone rogo, solawat itu tombone ati. Makanya tiang sing sering mau solawat insya Allah atini pun lemas, atini pun halus bening. Nah kalau hatinya bening, insya Allah segala sesuatu itu diimbangi dengan pikiran yang tenang. Nah, ini kenapa kita ngawil dari itu?
Nah supados kita boten ketularan penyakitnya Bani Israil. Nah ini kita teruskan lagi nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala tuqbalu minha syafa'atu wala yuqadu minha adlu wala hum yunsarun. Di ayat 40 juga sudah ada ya Bani Israil adkuru ni'matallati, tetapi di situ wa'ufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Surat Al-Baqarah ayat 40 ya. Ini lagi ini. Nah dari ayat 40 ngantos ayat sekarang Al-Quran ini masih menjelentrehkan, menjelaskan ya nopo kahanananipun prilakune Bani Israil. Panjenengan pun ayat ini jangan digunakan untuk menghakimi Bani kaya ngono ya Bani Israil itu. Tetapi ayat ini justru untuk menjadikan pepeling, menjadikan i'tibar, dados akan pembelajaran bagi kita bagaimana kalau dijadikan manusia itu seperti apa watak watuk wahingnya. Watak watuk wahing senau turunan Nabi, anak putune Nabi Yakub, tapi kelakuannya kalau boten sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam kitab suci, mereka termasuk juga beralih agama dari Yahudi dan Nasrani masuk Islam. Aladina yang kuduna ahdallahi min ba'di misaqihi wa yaqtauna ma amaru bi sholawat. Nah, itu kan mereka sudah masuk Islam ternyata putus lagi, memutuskan kembali dan seterusnya itu. Nah, ini ayat-ayat surat di awal surat Al-Baqarah itu kita dijelentrehkan oleh Gusti Allah kados nopo sifat yang ingkang boten nurut dumateng Gusti Allah. Ya Bani Israil, he Bani Israil uzkuru tegese padha iling sira kabeh nikmati maring pira-pira nikmat ingsun. Ya nikmati ing nikmat ingsun. Nikmat yang bagaimana? Allati kang paring an'amta itu alati an'am tu alaikum. Alati kang an'am tukang wis paring sapa ingsun Allah an'am tu-nya itu Gusti Allah di sini ya. Ini maringi nikmat ingsun marang alaikum marang sira kabeh dengan apa? Uzkuru nikmati ai bisyukri tegese dengan syukur alaiha ing atase alati itu kan isim mausulnya mu'anas nun sewu nggih ngapunten. Alhamdulillah ini teh pagi. Saya ini penikmat teh, apalagi teh tawar. Nah, ini senengane wong Sunda teh tawar, Bu. Ngapunten alhamdulillah. Nah, ini teh manis seger. Bisyukri tegese dengan syukur. Alaiha ing atase lati, syukur itu diwujudkan dengan apa? Bitaati kalawan taat maring ingsun kasta Gusti. Gak usah ruwet-ruwet. Syukur itu wujud syukur kita ya taat. Ya, taat marang Gusti Allah. Wa anni lan usatune utawi ingsun Gusti Allah iku faddaltukum. Faddaltu nya iku kang wis maringi keistimewaan, maringi keutamaan sapa ingsun kum ing sira kabeh Bani Israil. Bayangkan ai aba akum tegese maringi keistimewaan dengan diturunkannya atau dengan diangkatnya para rasul dari Bani Israil yang banyak itu, mulai Nabi Yakub ke bawah itu kan. Bani Israil kan aulada Yakub.
anak putune Nabi Yakub. Nah itu. Alal alamin faddaltukum alal alamin, ngalahaken kasarane ing atase wong alam kabeh. Walaupun di sini ditafsiri alamai zamanihim, tegese istimewa di zamannya, di zaman itu. Tapi ternyata sampai sekarang kalau dilihat dari sisi keistimewaan yang bersifat duniawiyah, seperti bagaimana kemarin kita gambarane keterbuayan Bani Israel dengan bangsa dunyo dan bangsa jabatan kan. Minggu yang lalu kan hubbud dunya wa hubburi riyasah. Menang dunia itu nyakot itu dan menguasai betul dengan berbagai strategi yang sebagaimana yang sudah sampaikan. Nah itu jangan kaget, wa hubbur riyasah, dan senang dengan jabatan apa? Wah, sebagai bagian yang apa, kehormatan dan pendapatan. Nah, sekarang kan orang melihat jabatan itu adalah kehormatan dan pendapatan, punya status. Kalau tidak jabat koyo-koyoe orang gagal. Wah, dalam meniti karir kan itu. Nah, itu penyakitnya Bani Israel, Bu. Nah, tidak dilihat bahwa jabatan itu mempunyai konsekuensi amanah dan tanggung jawab. Sekarang kan lali itu dengan istilah amanah itu lali, dengan tanggung jawab dengan mas'uliyah itu lali, amanah wa mas'uliyah itu lali. Koyo-koye ora dipertanggung jawabkan, maka ngerekod doyo, ngerekod coro, ya wong duit covid aja disikat aja, nggih. Gak ngerti untuk menanggulangi pandemi tambah dikorupsi lagi. Nah, itu ya nauzubillah min zalik. Itu zaman kados ngeten iki. Karena apa ya? Karena pekenyak ini, karena ketularan penyakit Bani Israel, penyakit Bani Israel. Nah, jamaah. Nah, untung kita udah dijelaskan kalau Allah kados ngeten iki. Ya, dari sisi kemampuan yaitu kecerdasan. Wattaku Bani Israil bediyo sira kabeh ay khafu, tegese bediyo sira kabeh yauman ing satu dino, di mana pada hari itu la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ya ini, nah ini kita juga hati-hati karena ini ayatnya juga terkena kita bagi kita. Ini hanya jadi ketika menjelaskan Bani Israel sepertinya Gusti Allah hanya menyindir, ya, menyindir. Dalam bahasanya itu membuat metafora. Nah, bahasanya dalam bahasa ilmu tafsirnya itu kinayah. Nah, membuat kinayah, membuat perumpamaan, ya. Karena apa? Ya supaya kita tidak meniru. Ya. Wattakulan wedya sira kabeh Bani Israil yauman ing satu dina la taji kang ora iso fihi ing dalam itu wataji itu ora iso sumu, ada apa, ada tambah lagi ora iso sumugi fihi ing dalam satu yaum, ora tidak bisa opo nafsun salah suwiji di antara kalian satu orang an nafsin ing atase wong liyane opo saian suwiji-wiji. Jadi tidak ada satu pun orang yang bisa nulungi, ya, bisa membantu, menolong, meringankan, menyelamatkan antara satu dengan yang lainnya, memikirkan dewe. Wa ahsa kula syai'in ada dalam surat akhir surat ini. Setiap orang itu akan memikirkan dirinya sendiri kewohan, kerepotan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi satu orang dengan orang yang lain itu. Nah, sekarang kita masih ada ta'awun, Bu. Sekarang kita di dunia masih ada tugas at-ta'awwanu alal birri wat taqwa. Kalau di akhirat nanti masuk kubur lah gampangannya. Gambar sudah masuk kubur, kita ini sudah disibukkan oleh disibukkan oleh kalau kita mendapat siksa terus
Makanya kan digambarkan oleh Rasul ketika Isra Mi'raj Rasulullah seperti apa, ada yang lidahnya diguntingi dengan tinti kan itu, ada yang jerit-jerit gitu kan. Karena satu orang dengan yang lainnya tidak bisa tolong menolong. Makanya mumpung ada kesempatan untuk saling tolong menolong, karena di dunia ini tidak bisa kita ini hidup sendiri, Bu. Tidak bisa kita ini di dunia ini memenuhi kebutuhan kita ini berdasarkan ego dan arogansinya sendiri. Cobi mawon ngapunten Bu nggih. Nah ini seperti ibu bikin teh supaya bisa diminum oleh ustadznya. Waduh, pantes-pantesan ustadznya. Padahal ustadznya ustadz gadungan. Anu saya ngapun surah barokah bismillah. Alhamdulillah. Cobi panjenengan titeni. Ini gelasnya aja berapa ribu orang kita libatkan hanya untuk membuat gelas dari keramik yang cukup mewah seperti ini. Nggih. Belum lagi tehnya ini. Tehnya ini dari mana ini? Dari Lawang apa dari Lembang sana? Ya, yang teh pucuk itu. Ternyata teh pucuk itu kita minum setelah dipangan karo ulet teh dhisik kan, iklannya kan ngoten nggih. Jadi panjenengan makan teh apa kotorane ulet ijo. Kan iklannya ngoten nggih teh pucuk. Makanya kula teh ini luar. Ya. Ngoten itu berapa ribu. Makanya manusia itu kalau menurut teori ilmu sosial, manusia itu adalah makhluk Gusti Allah yang tidak bisa mandiri. Ya, mungkin sudah saya sampaikan, kalau boten percados ini sinten yang masih produktif, ibu-ibu yang masih ada kesempatan hamil ini atau yang belum punya suami. Cobi mangki kalau boten percados nggih, panjenengan hamil nggih. Setelah hamil, wonten sing hamil dah. Alhamdulillah. Eksperimen, uji coba. Bapak-bapak, begitu hamil usia 9 bulan 10 hari waktunya keluar. Nggih. Bahwa jenengan waktunya keluar, jenengan ngeden dhewe, gak usah nyeluk tiang, gak usah nyeluk mboke. Biasanya mboke sing nunggoni kalau gak ada mboknya. Atau mersepae, nggih. Gak usah sekarang ini, gak usah. Coba biarkan apakah bayi itu mau keluar sendiri apa tidak. Disi-disian mati bayine atau mati ibuke. Gitu. Jadi kadang-kadang kita ini gak rumongso. Kalau kita ini begitu keluar saja itu sudah minta pertolongan orang. Mengapa harus diadani bapak-bapak? Ya karena jadi royoan ini disi-disian nyebuli iblis apa bapak makanya begitu lahir kan disunatkan adzan dan qomah untuk biar diperdengarkan. Begitu lahir Bu, gak usah, gak ada pertolongan orang, itunya apa ari-arinya, sisa ari-arinya itu gak usah dibersihkan. Berapa lama bertahannya coba kan eksperimen kalau mah. Nong ini kau jadi gede kok, sombonge, angkuwe, ya koyo-koyo iso hidup nyendiri. Padahal begitu lahir kalau tidak ada yang nolong langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kita paling banyak minta, begitu sudah lahir ada yang langsung golek pangan piyambak gak ono, bene ono langsung golek susu ibu, mana ibuku tak dusel-dusel kan mantap temine itu orang coba perhatikanlah kita ini. Makanya dalam surat Yasin kan awalam yalal insan ana khalaqtum min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Apakah kamu tidak pernah berpikir kalau manusia itu dijadikan dari barang hina namanya faidah huwa, maka tatkala kamu jadi manusia kok jadi khosimun mubin itu. Jadi musuh yang nyata. Makanya ketika di awal dulu kan ada kaifat takfuruna, sajane aku tuh gumun. Ya, awakmu kok iso kafir tuh aneh. Wong awakmu lahir saja kalau gak ditolong langsung innalillahi wa inna sak boe sak anak. Coba kalau jenengan ngeden waktu hamil bayi kan kenapa harus kepalanya didulu kan? Kalau kepalanya itu gak ada yang bantu dorong, bantu kan apa? Bukanya sudah berapa? Kan itu ditunggoni bukanya baru itu nggih.
ada bukaane pisan nggih. Oh, durung bukaane. Bapak-bapak nggak ngerti ya bukaane. Bukaane lubang bayi. Jadi teni Bu mau tuh enggak. Nah, apa makhluk Gusti Allah yang paling istimewa? Coba yang bisa mandiri. Ayo siapa yang tahu? Yang mandiri, yang begitulah netes, tidak perlu jenengan. Oh, ayam ci ono emboke, ayam nggak dikeloni emboke. Yang paling mandiri itu penyu. Ngantos penyu nggih. Penyu itu kura-kura dalam perahu. Coba paten panjenengan kapan-kapan rekreasi ke pantai apa yang ada penangkaran penyu di Banyuwangi ya. Pandai banget daerah pantai, apalagi di Banyuwangi itu dekat dengan Pelengkung itu. Pernah dengar Pelengkung di Banyuwangi? Yang pantai yang untuk ininya, untuk surfingnya terbaik di dunia. Sekali-sekali lah Bu, suruh apa istilah itu, browsing. Wah, mana tempat rekreasi yang paling. Nah, penyu itu begitu netes. Kalau makanya perlu dijogo karena telur penyu itu ternyata istimewa daripada palaman itu. Begitu telur langsung ditutupi pasir, nggih. Habis itu netes, dan begitu netes dia jalan sendiri Bu. Coba jenengan ada nggak putra menuso begitu lahir langsung jalan sendiri? Penyu itu makanya kita harus izin. Kemandirian itu kalah dengan penyu. Makanya dalam teori-teori ilmu sosial itu dititeni bagaimana habitatnya penyu, dulu gelusur langsung jalan ke laut. Nah, makhluk Gusti Allah yang paling toleran dan tolong menolongnya cukup baik apa Bu? Nah, bagus semut. Semut itu tolong menolongnya cukup bagus, dan kesantunannya semut. Coba kalau ketemu dengan temannya, ya langsung berhenti sejenak bentar. Nah, makanya kita ini malu sebetulnya. Ini kalau semut tuh, nggih, semut yang gak duwe akal, gak duwe kekuatan sakmono, tapi kalau nggawa barang gede ya iso diangkat bareng. Jadi ini ada buku-buku yang itu yang bercerita seperti itu. Ya, kadang-kadang kita ini i'tibar karena itu kata Gusti Allah, kata ma khalaqta hada batila. Tidak ada sejenis apapun makhluk Gusti Allah yang sia-sia. Kita saja yang kadang-kadang ya angkuh, padahal kita ini selalu melibatkan orang lain. Nah, di sini kalau di suatu ketika kita ini di akhirat, apa yang kita lakukan di dunia ini huwa utawi yauman ya. Yaumul kiamati tegese ing dina kiamat. Bengok-bengok karepe sendiri. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan ya. Wala tuqbalu minha syafaatun wala yukhadu minha adlun. Memang seolah-olah ayat ini mengingatkan Bani Israel, seolah-olah, tapi ingat Al-Quran itu kan hudan linnas, hudan lil muttaqin. Di awal itu kita sudah diikat dulu. Kalau kamu jadi orang takwa, pegangi Al-Quran itu, karena hidayah itu sebagaimana yang sudah dijelaskan beberapa waktu yang lalu, isinya hidayah itu Rasulun wa kitabun, Rasulullah Nabi Muhammad dan Al-Quran. Nah, kalau kita berperilaku seperti Bani Israil kados ngeten iki, ya sama meneh bengok-bengok sendiri. Di dunia ada kesempatan minta tolong, tonggone, tolong menolong tuh banyak macamnya, mulai membantu. Makanya istilah Jawa itu ada istilah gugur gunung.
saling membantu, tonggone bongkar rumah langsung dikeroyok ya, gotong royong. Mudah-mudahan sekarang masih ada gotong royong ini nggih. Tapi sekarang ini sudah individu sendiri-sendiri, semuanya berbasis bayar nggih ya. Udah hilang itu sifat-sifat, kecuali di desa. Kalau di desa tasih wonten lah ya. Mudah-mudahan kita aja hakikat aslinya manusia itu mestinya at-ta'awanu mbak mu'awana. Aslinya manusia itu harus kembali kepada mbak mu'awana nggih. Ada namanya mu'awana sini? Enggak ada. Mu'awana itu gelem tolong menolong. Ojo sampai kita ini sifat musabakoh konkuren dan kompetisi. Hidup kok dikompetisikan gimana? Boleh kompetisi dalam kebaikan. Nah ini mengapa ini sekarang kadang-kadang kita ini sedih kalau orang tuanya sudah egonya tinggi, hidupnya sendiri-sendiri, itu jatuh ke anaknya. Karena kacang ora adoh saka lanjaran. Makanya pun ngantos nggih, nauzubillah min zalik. Ya. Kemarin itu nan sewu, saya kebetulan dari Jawa Barat. Ono kiai jelasno masalah dosane anak kalau berani kepada orang tua, itu ternyata terus ke bawah. Itu kan dibalas oleh anak laki, dibalas oleh anak laki. Dan ini ternyata terbukti gitu loh. Makanya sakno Bu nggih, monggo. Wala itu laisa laha syafaatun, laisa ora ono maujud iku laha tetep kedue si, yaitu Bani Israil itu silati di atas Bani Israil, yaitu itu nafsun ya, maksud dia kan satu dengan yang lainnya ora ono opo syafaatun pertolongan ay pamalana minas syafiin, atau tegese mereka tidak ada seorang pun yang akan menolong. Hati-hati. Wala yukhodulan ora den alap minha saking nafs. Nafs itu nafsun itu dianggap mu'anas ya, sama dengan alati tadinya. Ini kata ganti individu. Makanya dalam Al-Quran itu manusia itu ada istilah nafsun, ada istilah insanun, nah itu. Dan ada yang khusus membuat tafsir istilah manusia di dalam Al-Quran. Nah ini hebat Bu, yang membuat tafsir itu orang perempuan, bagus ini. Nah, jadi ada orang perempuan di Timur Tengah itu khusus menulis kitab tafsir untuk istilah manusia. Luar biasa itu. Wala yukhodulan ora ngaden alap minha sakin nafsun ya. Opo adlun ae pidaun tegese tebusan. Gak iso Bu, kalau sudah masuk akhirat jenengan berjanji Gusti panjenengan, artinya disogok, itu tidak mungkin. Tidak ada sogok menyogok, sudah masuk alam kubur. Gampangannya ngoten. Jadi wala yukhadu minhas adlun itu tidak ada tebusan, tidak ada ganti ijol. Kalau kita sudah disiksa, diijoli karo opo saja, kita sudah gak punya apa-apa. Kamu mau ngijol opo? Wong nang akhirat itu awamu ora duwe opo-opo. Nang dunya ada kesempatan kok kamu tidak manfaatkan sebaik mungkin. Walahum yung sorun, walahum lan ora ono utawi sinapes iku yung soruna den tulungi opo sinapes. Jadi tidak ada yang mau membantu seorang pun dan tidak ada yang akan memberi syafaat. Dan tidak ada yang memberi pertolongan. Maksudnya pertolongan apa? Yumnauna min azabillah, yang bisa membebaskan, yang bisa nyegah, yang bisa nolak. Yumna'u itu nolak dan cegah. Nyegah dari apa? Min azabillah, saking siksanipun Gusti
Allah. Monggo, maka monggo nggih kita mumpung ada kesempatan di dunia ini untuk kita terbebas dari adab Allah. Dengan apa? Pokoknya panjenengan monggo titeni lah Bu nggih. Satu, kalau duwe harta lebih monggo. Kalau sudah wajib zakat, zakatnya dikeluarkan. Dan mudah-mudahan kita nanti Masjid Darul Hikmah ini juga punya unit pengelola zakat yang formal. Nah, oleh karena itu saya minta bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau jadi pengurus UPZ unit pengelola zakat Masjid Al Hikmah ini, monggo ini, supaya kita menjadi amil yang legal, bukan amil ilegal. Amil legal itu amil yang memang diangkat oleh Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, bukan amil-amil yang dibentuk atas kesepakatan pengurus takmir, pengurus yayasan. Sebab ini bersiko. Kalau kita jadi amir ilegal ini jadi bersiko. Karena apa? Mengumpulkan duitnya orang lain. Menjadikan zakat kan ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Orang sering memahami zakat itu hanya zakat fitrah saja. Yang dikeluarkan sejak kapan Bu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah? Nah, baru ini tak tes-tesan ini kayak tester. Kalau saya senangnya jadi tester Bu, mencicipi masakan. Nah, coba sejak kapan Pak wajibnya kita mengeluarkan zakat fitrah? Oh, sejak mulai puasa. Bagus. Tapi salah Pak jawabannya. Ayo Bu, sinten Bu, coba. Loh kok bayi lahir gimana itu? Jadi wajibnya kita mengeluarkan zakat fitrah itu sejak terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan sampai naiknya imam ke mimbar. Wajibnya itu wajib. Makanya siapa saja yang lahir nyakseni terakhir bulan Ramadan itu wajib zakat fitrah, mulai dari orang lahir kalau siapanya. Oleh karena itu kalau panjenengan sampun zakat fitrah takjiluz zakatul fitri mulai awal Ramadan boleh, tapi hukumnya itu mubah. Bukan sunnah, karena zakat itu wajib, bukan sunnah, mubah. Nah itu boleh, menang supaya tahu-tahu jenengan mati pada tanggal 10 Ramadan, tapi sudah dibayar itu diminta lagi boleh kepada amil itu. Kok tak jaluk, walaupun hanya 3,5 kilogram tak jaluk oleh ahli warisnya, itu hak saya kata ahli warisnya itu. Karena bapak saya ini meninggal dunia, maka zakatnya belum wajib kan. Itu perlu ditinggal. Kalau zakat mal itu macamnya banyak dan dibayar setahun sekali. Makanya ada istilah zakat profesi, terutama untuk pegawai-pegawai yang tingkat nisabnya itu nisab emas ya penuatannya. Makanya adalah ini terus ada zakat istijarah. Nah kalau bapak berdagang sukses ya, untung gak bangkrut, nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk zakat emas. Nah, ada yang memperdebatkan kalau emas itu dipakai tidak perlu dizakati, katanya ya karena rawan dicuri. Tapi sebetulnya kalau ingin baik, dipakai dan tidak dipakai tetap wajib dizakati. Kecuali Mas Yahya atau Mas Amin nggak perlu dizakati. Nah, Mas JJ nggak perlu dizakati walaupun beratnya 50 kg. Wazkuru lan elingi sira kabeh Bani Israil id najainakum tatkala nyelamet akan sapa ingsun Allah
kum ing sira kabeh ai abaakum tegasnya nyelamat akan ingsun ing bapa sira kabeh. Karena memang apa namanya Gusti Allah itu nguji juga ya kepada para rasul dari Bani Israel ini, diuji luar biasa. Wal khitabu utawi khitab ya, maksudnya khitab itu dawuh ya, idna jainakum bihi, kalawat dengan kata idna jainakum ini, wa bima ba'dahu, wa bima lan khitab juga dawu ba'dahu sause idna jainakum, karena semuanya ini ikulil maujudina fi zamani nabiyina. Memang ini di apa dawuh ini mengingatkan orang-orang Bani Israel yang hidup di zaman Nabi. Dengan apa? Bima an'ama ala abaihim. Nah, dengan menjelaskan khitabnya itu kepada nikmat-nikmat Allah ya yang sudah diberikan kepada bapak mbah buyutnya. Kamu ilingo mbah buyut nu biyen koyo ngene-ngene. Nah, supaya apa? Tazkiron. Karena supaya bisa menjadi pepeling. Nah, pepeling binikmatillahi, menjadi pepeling dengan karunia nikmat Allah. Dengan apa tazkironnya itu? Wujud dari mereka mendapatkan sadar dengan peringatannya itu, liyu'minu drapon podo drapon. Nah, bahasa Sunda apa bahasa Sunda? Bahasa Jawa itu ada drapon ya. Apa drapon itu, Bu? Agar ya, supaya. Tapi bahasa kitabnya bahasa para kiai di luar biasa, kiai-kiai di Jawa Timur itu. Makanya hampir ya, unen-unen dia orang-orang setelah Jawa Timur kan begini. Kalau golek ilmu awakmu nang wetan, itu unen-unen di tempat saya di Jawa Barat. Kalau golek bangsa dunyo nang ngulon arahnya itu. Karena ternyata di Jawa Timur itu luar biasa. Liuk minu drapon podo iman sapa sira kabeh Bani Israel ya. Nah, itu dari mana idna jainakum min ali fir'auna, dari cengkraman keluargane Fir'aun. Dengan apa keluarga Fir'aun itu menyiksa? Satu ya, yasumunakum su'al azab. Jadi diselamatkan dari yasumunakum su'al adab. Dari siapa? Dari Fir'aun. Di sini nanti digambarkan dengan apa? Dengan 3 siksa. Pertama, disembelih, yudabbihuna abnaakum. Kalau kamu punya anak laki-laki, nah maka anak laki-laki itu podo disembelih, yudabbihuna, podo nyembelih. Karena apa? Karena ada semacam bukan peringatan, ada pemberitahuan. Dari siapa? Pemberitaan dari dukun. Liqauli ba'dil kahanati lahu inna mauludan yuladu fi Bani Israil yakunu. Nah ini yakunu apa? Yakunu sababan li zihabi mulkika. Jadi Fir'aun itu takutnya itu dengan anak laki-laki yang akan lahir dari Bani Israil ya, sehingga nanti anak laki-laki ini yang akan menghancurkan singgasananya Fir'aun. Akhirnya Fir'aun membuat semacam bukan sayembara, perintah. Siapapun anak yang lahir, anak laki-laki harus disembelih. Ya. Ternyata ada satu namanya Nabi Musa. Begitu lahir ada perintah nanti di belakang kan. Oh, begitu lahir ibunya seperti apa? Dibuang ke laut. Kalau itu lain, Bu, nggih. Beda kalau kita. Kalau itu buang ke laut, ke sungai, tahu-tahu terambang-ambing dalam peti kan. Peti itu ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Ternyata yang ada anak laki-laki. Nah itu ya kita teruskan besok lah ya, mulai ayat ini ya, supaya kita paham betul bahwa
orang yang sudah diselamatkan tuh mulai, dan ternyata kalau sudah selamat lali juga. Na'udzubillah min zalik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina alaihim waladdallin. A'udzubillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wafi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli Muhammad sholatan tunjam biha jamil ahwali wal afat wa taqlina biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat khair min jamil khairat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dahu hawwin alfi sama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi Sekurang dan selebihnya nyuwun anu pangapunten nggih. Ihdinas shiratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.